Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, di dalam rasa syukur atas penyertaan Tuhan atas kehidupan kita di pagi hari Kamis ini, marilah kita beribadah sejenak kepada Tuhan kita. Kita bernyanyi dari buku Endi HKBP nomor 769 ayat yang pertama. Karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari Kamis ini diambil dari kitab Efesus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-20 dan ayat 21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Alai tarpatupa ibanado adullu mobisian nata pangido manang tapi kiri hobar tuhagogoon nama korhon di bagasan hita. Di bana mahasangapu di tonga-tonga ni huriai jala di bagasan Kristus Yesus rodi salu sudut saliling nililingna. Amin. Saudara jemaat Tuhan, Alkisah ada 3 pohon di dalam hutan. Suatu hari ketiganya saling menceritakan mengenai harapan dan impian mereka. Pohon pertama berkata, kelak aku ingin menjadi peti harta karun. Aku akan diisi emas, perak, dan berbagai batu permata, dan semua orang akan mengagumi keindahannya. Kemudian pohon kedua berkata, suatu hari kelak aku akan menjadi sebuah kapal besar. Aku akan mengangkat raja-raja dan berlayar ke ujung dunia. Aku akan menjadi kapal yang kuat dan setiap orang merasa aman berada di dekatku. Lalu giliran pohon ketiga yang menyampaikan impiannya. Aku ingin tumbuh menjadi pohon yang tertinggi di hutan di puncak bukit. Orang-orang akan memandangku dan berpikir betapa aku begitu dekat untuk menggapai surga Tuhan. Aku akan menjadi pohon terbesar sepanjang masa dan orang-orang akan mengingatku. Setelah beberapa tahun berdoa agar impian terkabul, sekelompok penebang pohon datang dan menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu. Ia sangat senang sebab ia tahu bahwa ia akan dibuat menjadi peti harta karun. Tetapi doanya tidak terkabul. Doanya tidak menjadi kenyataan karena tukang kayu membuatnya menjadi kotak tempat menaruh makanan ternak. Ia hanya diletakkan di kandang dan setiap hari diisi dengan jerami. Saudara jemaat Tuhan, pohon kedua dibawa ke galangan kapal. Ia berpikir bahwa duanya akan menjadi realita. Tetapi ia dipotong-potong
dan dibuat menjadi sebuah perahu nelayan yang sangat kecil. Impiannya menjadi kapal besar untuk mengangkut raja-raja telah berakhir. Pohon ketiga dipotong menjadi potongan-potongan kayu besar dan dibiarkan teronggok dalam gelap. Tahun demi tahun berganti. Dan ketika pohon itu telah melupakan impiannya masing-masing, kemudian suatu hari sepasang suami istri tiba di kandang. Sang istri melahirkan dan meletakkan bayinya di kotak tempat makanan ternak yang dibuat dari pohon pertama. Orang-orang datang dan menyembah bayi itu. Akhirnya pohon pertama sadar bahwa di dalamnya telah diletakkan harta terbesar sepanjang zaman. Bertahun-tahun kemudian, sekelompok laki-laki naik ke atas perahu nelayan yang dibuat dari pohon yang kedua. Di tengah danau badai besar datang dan pohon kedua berpikir bahwa tidak akan cukup kuat untuk melindungi orang-orang di dalamnya. Tetapi salah seorang laki-laki itu berdiri dan berkata kepada badai, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun berhenti. Ketika itu tahulah ia bahwa ia telah mengangkut raja di atas segala raja. Dan akhirnya seseorang datang dan mengambil pohon ketiga. Ia dipikul sepanjang jalan, sementara orang-orang mengejek lelaki yang memikulnya. Laki-laki itu kemudian dipakukan di kayu ini dan mati di puncak bukit. Akhirnya pohon ketiga sadar bahwa ia demikian dekat dengan Tuhan, karena Yesuslah yang disalibkan padanya. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, ketika keadaan tidak seperti yang kita inginkan dan harapkan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kita. Jika kita percaya kepadanya, Ia akan memberikan kita berkat-berkat besar. Ketika pohon tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi mendapatkan jauh lebih bernilai dan bermakna. Memang benar, kita semua mempunyai mimpi-mimpi dan berdiri di atas mimpi-mimpi dan keinginan kita. Dan keinginan kita yang hancur itu. Karena Dia memiliki sesuatu, percayalah kepada Allah dan tetaplah berdiri di atas mimpi-mimpi dan keinginan kita yang hancur itu. Karena Dia memiliki sesuatu yang lebih baik, lebih tinggi, lebih agung bagi kita. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Allah bukan sosok yang senang membuat umatnya menderita. Dia senang memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka bagimu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang terbaik, pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Dan Dia memberi karunia-karunia yang sempurna kepada setiap orang. Bacalah dalam Yakobus 1 ayat 17. Dia suka memberi yang sempurna bagi semua orang dengan caranya yang sempurna. Amin. Kita bernyanyi dari buku NDKIP nomor 187 ayat 1.
Marilah kita berdoa. Benar Tuhan kami, sering harapan, keinginan, dan impian kami tidak sesuai dengan harapan. Namun kami anak-anak-Mu ini sungguh melihat kebaikan Tuhan yang telah memberikan yang terbaik, yang lebih baik, yang lebih sempurna bagi kami. Biarlah kami Tuhan tidak putus-putusnya berpengharapan kepada Engkau. Berpengharapan kepada manusia boleh saja mengecewakan, namun berpengharapan kepada Engkau tidak akan mengecewakan. Maka sabda firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami mau Tuhan mengandalkan Engkau. Dan harapan kami sungguh pasti Engkau beri yang terbaik, yang terindah sebagaimana Engkau rela memberikan hidup-Mu untuk keselamatan kami. Maka kami percaya dalam kesulitan ini Allah turut bekerja bersama-sama dengan kami dan memberikan kebaikan bagi kehidupan kami ini dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera Allah, dan penyertaan Roh Kudus kiranya memberkati kamu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati, salam sehat. Horas.